Kau bawa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami sudah lewati 1 minggu yang lama, kami masuk di minggu yang baru. Terima kasih untuk pemeliharaan, penyediaan, perlindungan, dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Bapa, bawa kami di minggu yang baru ini boleh berjalan mengalami Engkau lebih lagi. Bahkan di dalam segala hal, yang baik maupun yang tidak baik, yang enak maupun yang gak enak, yang susah maupun yang mudah. Karena kami percaya di dalam semuanya kami boleh alami Engkau. Gunung batu kekuatan, Allah kota benteng kami. Berbicaralah siang hari ini buat kami semua pagi hari ini. Hamba-Mu minta izin untuk menyampaikan firman yang adalah milik-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Minta hikmat, minta pengertian yang daripada Engkau buat kami semua, sehingga kami boleh pulang membawa kebenaran-Mu yang menuntun, yang memimpin, yang menyertai akan setiap aspek dalam hidup kami. Kami mau merangkulnya, kami mau membawanya untuk kami kerjakan dan lakukan. Kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama di atas segala nama kami berdoa, kami minta semua ini. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan bukan minal aidin wal faizin ya, tapi selamat hari Minggu buat saudara semua. Dan izinkan hari ini multimedia mungkin bisa ditampilkan, saya ingin eksposisi Mazmur pasal yang ke-46. Kita akan baca seluruh pasal ya, yang sebetulnya sedang berbicara kepada kita salah satu daripada nama Allah yang luar biasa, a mighty fortress ya, bahwa Dialah Tuhan gunung batu kekuatan kita, kota benteng perlindungan kita. Amin saudaraku. Ya, tadi pagi istri saya lihat berita ya, lalu ya sekarang sebetulnya udah dari berapa minggu lalu ya, Jakarta siaga 1 ya. Tapi saudara ada di kota yang kita bersyukur sampai hari ini Surabaya aman. Amin saudaraku. Nah, jadi mari kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada dimanapun di bangsa kita ini. Kita tahu kita sudah mendengar banyak narasi di luar sana yang mengatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja ya. Yang berarti kalau Indonesia tidak baik berarti Indonesia apa? Yang enggak baik ya saudara ya. Jadi Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, saya pengen pakai gaya lama ya, kita udah lama gak lakukan ini. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Setuju saudaraku? Supaya semua membacanya, oke ya. Saya berharap di tengah-tengah liburan ini saudara gak lemes. Biasanya orang kalau tambah liburan tambah lemes saudara. Ya karena mungkin kurang gerak, mager, ya pengen menikmati begitu ya. Tapi kalau ibadah gak boleh lemes, kalau ibadah harus semangat, amin saudara. Katakan haleluya. Oke, saya bacakan ayat pertama buat saudara. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 dikatakan Allah kota benteng kita, our mighty fortress ya, is our God. Ayat yang ke-1 dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat 2 Allah itu sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ayat 5. Kota Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah. Sama-sama ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah.
Saudaraku, kota benteng kita adalah salah satu nama Tuhan yang berbicara kepada kita tentang apa? Bahwa di dalam setiap tantangan dan kesukaran yang kita hadapi, maka pribadinya, saudara sudah belajar selama 3 minggu ini, pribadinya akan dinyatakan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Saya ingin mengutip lagi Mazmur 23 ayat yang keempat, ya, yang jarang dikutip. Biasanya yang dikutip itu ayat yang kelima. Mazmur 23 ayat yang keempat berkata apa? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, atau lembah bayang-bayang maut, atau lembah baka, aku tidak takut apa? Bahaya. Coba kasih senyum dulu, lihat kiri kanan bilang, aku tidak takut bahaya. Ya, lebih tepatnya tidak ketakutan. Takut wajar-wajar aja. Kita semua pernah takut, ya. Tapi kita nggak boleh ketakutan. Sebab apa, saudaraku? Allah besertaku. Ucapkan bersama 1, 2, 3. Allah besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Gada itu untuk musuh, tongkat itu untuk bimbing kita, tuntun kita, bawa kita kembali ke jalan yang benar. Dan saya percaya, saudara, bahwa saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya, bahwa disebut kita ini nggak baik-baik saja. Karena itu on purpose saya mau share ini kepada saudara. Sekalipun tetap ini dalam kerangka refining, kita ini sedang kalau bahasanya orang Surabaya itu dikinclongkan sama Tuhan, itu refining, dibentuk lebih lagi, saudaraku. Tentu saja bagi kemuliaannya. Dan kita melihat bagaimana cara orang perjanjian lama memberi nama kepada Tuhan. Mereka kasih nama kepada Tuhan itu melalui pengalaman mereka. Kita yang didewasakan atau dimunculkan sebagai gereja dengan akar Pentakosta. Kita ini akarnya Pentakosta, sudah. Ya, dari Holiness Movement kemudian jadi Pentecostal Movement. Akar Pentakosta itu sangat akrab dengan yang namanya pengalaman bersama Tuhan. Ada 2 hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nomor 1 adalah the knowledge of God. Kita belajar firman. Hari ini kita belajar dari minggu ke minggu. Ya, setidaknya kalau jemaat GBI Rock itu 2 kali. 1 lewat komsel, 1 lewat apa? Ibadah, ya. Saudara belajar firman. Selain dari apa? Mungkin saudara lihat YouTube. Mungkin saudara baca sendiri, baca buku rohani atau apapun, diskusi dengan teman. Saudara, kita perlu punya knowledge of God, pengetahuan tentang Tuhan. Bahasa kerennya teologi, ya. Jadi jangan menolak, jangan aneh merasa kalau kita bilang teologi, ini teologinya kayak begini. Itu wajar aja, itu percakapan, seharusnya percakapan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita mengenal akan Tuhan. Theos, logos. Logos itu knowledge, Theos itu Tuhan, the knowledge of God. Kita perlu mengerti siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Tapi kalau kita cuman, saudaraku, mengisi kehidupan kita dengan knowledge aja, dengan pengetahuan tanpa bukti, maka itu akan kering. Dan kita yang ditumbuhkan dari akar ini Pentecostal theology, ya, yang saya percaya nanti kemudian kita sekarang ada di Kingdom Theology, ya. Kingdom tanpa peristiwa Pentekostal nggak mungkin bisa terjadi, saudara. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang menyatakan kerajaan itu di dalam dan lewat kehidupan kita. Kita perlu mengenal Dia secara pribadi. Kapan kita bisa kenal Dia secara pribadi? Mostly, kebanyakan tidak lewat berkat. Berkat bahkan kadang-kadang bisa menjauhkan kita dari Tuhan, saudara, ya. Kapan saudara cari Tuhan? Kapan saudara sungguh-sungguh sama Tuhan? Kapan saudara berteriak? Ketika kita berjalan di dalam apa, saudaraku? Lembah kekelaman. Lalu berkat gimana, Pak? Berkat itu cuman efek samping. Karena setelah ayat keempat, ayat yang kelima Mazmur 23 berkata apa? Ia memberikan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Nah, banyak orang percaya pengennya ayat 5 tapi nggak lewat ayat 4. Lihat lagi kiri kanan, senyum lebih lebar, bilang tidak bisa, bilang begitu, saudara. Ya, dan karena itu kita alami Dia sebagai gunung batu, kota benteng kita lewat nyanyian ini, saudara. Ini nyanyian terkenal sebetulnya, ya, yang menyatakan tentang siapa Dia bagi kita. Number 1 dikatakan Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita.
our confession. Lewat nyanyian ini, pemazmur membuat sebuah pengakuan. Saya percaya dengan the power of confession. Bahwa kalau saudara mengerti Tuhan menciptakan segala sesuatu lewat apa saudara? Firman-Nya. Firman-Nya itu apa artinya? Perkataannya, through His word. Karena itu hati-hati dengan apa saudara? Perkataan kita. Ya. Yakobus berkata bahwa lidah itu adalah bagian kecil dari tubuh kita ini. Namun demikian penuh kuasa. Dan itu dikonfirmasi sama ayat di kitab Amsal yang seringkali kita kutip, saudara. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Barang siapa suka mengemakan akan memakan buahnya. Life and death are in the power of the tongue. Saya baca ada salah satu, sekarang banyak kan tuh pelajaran-pelajarannya saudara di IG ya, yang enggak terlalu percaya dengan the power of confession. Tentu saja saudaraku, kalau itu tanpa understanding ya, power of confession tidak ada gunanya. Atau bahkan mungkin jadi apa sesuatu yang kurang baik buat kita. Tapi kalau kita mengerti ya, maka itu akan sangat luar biasa. Hidup dan mati ada di dalam kuasa lidah. Katakan kuasa lidah. Iya, katakan lidah saya berkuasa. Untuk hal-hal yang baik. Amin saudaraku. Ya, when you say bad word, ya, perkataan bahkan psikologi ya, ini kita nggak perlu konfirmasi dari psikologi, tapi even mereka ada yang di luar sana mengerti. Satu perkataan negatif harus diganti dengan 4 perkataan positif. Jadi mama-mama kalau lagi emosi, lagi marah atau bapak-bapak ya, dan keluar sebuah perkataan, please diganti dengan 4 positif. Suami bilang, aduh istri saya cerewetnya minta ampun. Nah saya kasih tahu saudara, kenapa ini penting. Ada ayat yang bilang begini, kalau 2 orang bersepakat. Kalau 2 orang bersepakat itu bersumfoneo ya. Maka itu akan jadi saudara. Jadi kalau saudara ngomong yang negatif, roh jahat akan mengaminkan itu. Jangan saudara pikir roh jahat nggak bisa bilang amin. Roh jahat bisa bilang amin, tapi untuk hal-hal yang apa? Jahat, namanya roh jahat. Tapi kalau saudara mengucapkan yang baik, maka Roh Kudus yang akan bilang amin. Wes gak apa-apa meneng aja. Hei, saya lagi ngomong sama saudara ini. Do you understand? Yes, I stand under you. Ya, hati-hati. Nah, saudaraku, ayat ini berkata Allah itu, ini kan ada lagu lama banget ya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Ciami soro. Amin. Sangat terbukti. Karena itu dikatakan, aku tidak akan takut sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuaya, sekalipun gunung, laut, itu bicara tentang bangsa-bangsa sebetulnya. Ketika kita mendengar tentang hal-hal yang tidak baik, could be happen, bisa aja terjadi. Dunia kita ini dunia nggak sempurna. Dunia kita ini dunia ngalami kejatuhan. Kita pun juga belum sempurna. Could be happen. Tiba-tiba kita bisa kena penyakit. Tiba-tiba, aduh macam-macam, saudara. Ya, tapi nomor 1, saudara jangan fokus sama penyakitnya, jangan fokus sama masalahnya. Fokus number 1 ya, kepada siapa yang menyertai kita. Sehingga kemudian kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal itu dan apa, you speak bad word. Waduh, soro, aduh ciloko, aduh yopo iki, aduh ganti itu saudara. Ya, memang tidak mudah. Saudara harus melatih diri saudara untuk mengatakan yang demikian. Merubah yang negatif menjadi positif. Mazmur 63 ayat 8-9. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu
jiwaku melekat, ya ada lagunya. Tangan kananmu menopang aku, Mazmur pasal 63. Daud berkata, engkau telah menjadi, you are my helper, pertolonganku. Dalam naungan saya, tiap kali ada lagu lama itu ya. Ini karena kita explore kitab Mazmur pasti ada banyak lagu ya, saudara ya. Ada lagu lama banget dibilang, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Anehnya saudara ya, kok di bawah kepak sayapmu? Kalau di bawah, harusnya kalau terbang itu di atasnya, betul nggak saudara? Kalau di bawahnya, lugur sampean. Tapi ada banyak ayat yang ngomong tentang under your wing, di bawah itu, perlindungan sayap, shelter of your wing. Ya, dulu saya nggak ngerti, saya pikir ini jangan-jangan salah terjemahan. Cek bahasa Inggrisnya sama, saudara. Bahasa asli juga sama. So what is the meaning? Maksudnya apa ini? Di bawah naungan saya. Ini ternyata berbicara tentang the mercy seat, tahta kasih karunia. Saudara tahu itu apa namanya, kotak yang di dalamnya ada tabut itu ya, tabut Allah itu, kotak yang di dalamnya ada loh batu, 2 loh batu yang ditaruh di ruang Maha Kudus. Maka di atasnya itu dipahat 2 kerubim yang sayapnya saling bertemu satu dengan yang lain. Dan tutup pendamaian, mercy seat, tahta kasih karunia. Kitab Ibrani berkata itu tahta kasih karunia. Di tahta itulah kita menerima kasih karunia, namanya kasih karunia. Ibrani berkata, di mana engkau mendapatkan pertolongan pada waktunya, saudara. Makanya Daud bilang, di bawah naungan aku bersorak-sorai, jiwaku melekat, tangan kananmu. Dia bertemu dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Allah itu menjawab semua hal dalam kehidupan kita. Kalau kita berjumpa dengan dia, selesai saudara. Ya, kok mudah Pak ya, mau cari yang sulit? Hah? Makanya perbanyak, ini nasihat pastoral, perbanyak hari-hari ini. Ya, kalau libur-libur gini makanya jangan bingung jalan-jalan. Bolehlah jalan-jalan, bolehlah liburan menikmati. Tapi perbanyak perjumpaan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Amin saudara. Tiap kali ada orang doakan saya, tiap kali terakhir tuh ada tamu kita di sini KKR ya. Dia bilang kamu akan dipakai Tuhan bla bla bla. Nasihat terakhirnya apa? Perbanyak perjumpaan dengan dia karena dia adalah sumber, dia sang sumber. Kita ngetap, itu istilahnya orang Surabaya itu. Ngetap, tahu ngetap saudara? Get something itu untuk hidup kita. Hikmat, strength, kekuatan, kasih karunia, damai sejahtera. Dari siapa? Dialah sang sumber, amin saudaraku. Ngetapnya itu kapan? Waktu persekutuan kita secara pribadi dengan dia. Ini yang dimaksud Mazmur 63. Efesus 6 ayat 10 berkata, 1, 2, 3 baca sama-sama. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di mana saudara? Iya, bukan waktu kita ngopi-ngopi bareng teman kita dapat kekuatan di situ. Enggak, ya itu bisa sih menghibur. Bisa sih menguatkan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Baca lagi, 1, 2, 3. Di dalam kekuatan kuasanya. Ya, disitulah kemudian kita bisa merubah pola pikir kita. How we think, how we feel, how we act, how we speak. Bagaimana kita ngomong. Ya, Roh Kudus mengingatkan kita, hey, ojo diterusno. Ngomong mau ngawur. Kita ingat, wah iya. Tadi rumusnya apa? 1 perkataan negatif harus diganti dengan iya, itu menurut penelitian. Ya, jadi kalau mama-mama lagi jengkel, kemudian kena suaminya, udah tambah mager, tambah hari tambah mager, liburan di Jaim berseni omah, malah lugu-lugu, bingung lihat TV, bingung ngecek HP. Kayaknya banyak yang kayak gitu, diam semua. Bukan nolongi aku,
Nyesel aku duwe bojo pemalas. Males. Gak sepiro pinter sing kerja lo aku. Iblis bilang amin. 2 orang bersepakat. Jadi saudara, ganti. Masih rodok mager tapi ya baik orangnya. 1, 2 penuh pengertian. 3 cek onok gantenge. 4 gak ngamuan. 4. Tapi suami-suami yang begitu, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan bukan hanya our confession, tapi dikatakan our secure position. Posisi kita aman in him, di dalam dia. Karena dikatakan bahwa dia hadir. God is present, bukan presence, present. Past, present, future. Present itu sekarang. Ya. Ini anak saya yang kedua ini namanya Trevor, kita panggilnya Jesse, Trevor Jesse. Jesse itu Isai. Bahasa Indonesia. Itu artinya God present, bukan presence. Tuhan di sini. Tuhan ada di sini. In his city, di dalam kota, ayatnya berkata kota Allah. Katakan kota Surabaya, kota Allah. 1, 2, 3. Kota Surabaya, kota Allah. Every day saya bikin pengakuan. The city of praise, the city of worship. Terobosi Surabaya Tuhan. Jagai kasih keamanan Surabaya. Jangan ngomong sekali lagi yang jelek. Aduh Surabaya tambah suwe tambah elek. Aduh kacau ini Surabaya. No. Surabaya ini milik pusaka kita. Amin saudaraku. Siapa yang mengasihi kota Surabaya? Coba angkat tangan. Saudara. Iya betul. Ya, saya kadang-kadang ke Jakarta, pelayanan. Pulang Surabaya itu kayak langit terbuka itu saudara. Sumpek di Jakarta itu. Ya, loh Pak Daniel kok ngomong negatif. Gak apa-apa itu lah Jakarta, duduk Surabaya. Ini Jakarta jarno wong Jakarta sih. Ya kan? Ini milik pusaka kita. Saudara ditanam di kota ini, Tuhan punya maksud. Amin saudaraku. Mari kita usahakan kesejahteraan di kota di mana Tuhan menaruh kita. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan saudara juga. Amin. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kalau Allah hadir, saudara, tantangan apapun yang kita hadapi, kita bisa selesaikan dengan baik. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Lihat, ditulis lagi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tapi kalau umatnya berseru, Alkitab bilang, ia memperdengarkan suaranya. Dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Kita ada di dalam posisi yang aman. Ya. Kenapa? Karena Allah ada di sini. Katakan Allah ada di 1, 2, 3. Allah ada di sini. Ya, tadi pagi saya berdiri di depan pintu rumah saya dan melihat South Emerald Mansion, perumahan Citraland. Saya bilang, God is present. Tuhan ada di sini. I speak shalom. Shalom buat Indonesia. Shalom buat Surabaya. Shalom buat Citraland. Soalnya aku tinggal di Citraland. Sampean di Rungkut ngomong shalom Rungkut. Shalom Perak. Shalom Darmo Permai. Shalom dimanapun saudara berada. Speak shalom. Amin saudara. Dan apa yang kita ucapkan didengar sama Tuhan. Ya. Dan kita lihat bagaimana Alkitab mengajarkan beberapa kebenaran. Ini kebenaran saudara. Kalau saudara lihat. Perahu Nuh, Goshen, perkemahan Israel itu perlambang. Perlambang daripada apa? When God present, waktu Tuhan ada di situ, apapun yang mereka alami ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang perkasa. Waktu mereka ada di, saudara bisa bayangin ya, saya satu kali bayangin itu Bu, ada film yang dibuat dari AI tentang Nuh saudara.
Dan bagaimana digambarkan waktu perahu itu ditutup. Coba saya mau nanya, mereka masuk dalam perahu, kan pintunya ditutup, betul nggak saudara? Siapa yang nutup pintu perahu Nuh itu saudara? Tuhan yang nutup. Kalau Tuhan nutup nggak ada yang bisa buka. Sementara air mulai naik, mereka teriak-teriak di luar, mereka garuk-garuk itu, Nuh buka Nuh, sorry aku dulu ngejek kamu. Nuh itu berapa tuh ya? Dia bangun bahtera itu kira-kira 100, mungkin kurang lebih 120 tahun ya. And every day he preach, dia khotbah saudara, khotbah, ingatkan mereka, bertobat, kamu jahat. Zaman Nuh itu jahat kan manusia saudara. Dia ingatkan, mereka nggak peduli, 100 tahun lebih. Tuhan itu memang panjang sabar, tapi panjang ada ukurannya bro. So don't play, jangan main-main. Kalau hari ini anugerah Tuhan masih ada dalam hidup kita, kasih karunia Tuhan, bersyukur dan kita jaga hidup kita. Setuju nggak saudaraku? Amin. Iya. Berapa banyak saudara yang sudah percaya dalam pemeliharaan Tuhan? Angkat tangan saudara. Kita syukuri dan kita jaga hidup kita. Setuju saudaraku? Ya, kalau ada teguran-teguran yang datang dari teman kah, dari mimbar ini atau dari manapun, dengar saudara. Selama pintu bahtera belum ditutup, akan ada waktunya, akan tiba waktunya bahtera itu ditutup. Wes, entek wes sampean. Ya. Ketika Israel, mereka yang ada di Goshen, kita kalau baca Alkitab, kita pikir yang di Goshen itu cuma orang Israel, enggak saudara. Karena waktu mereka keluar dari Mesir, itu enggak cuma orang Israel, ada bangsa lain di situ. Yang at the end kita tahu mereka bikin kacau. Ya. Mereka yang ada di luar Goshen, 10 tulah habis saudara. Sampai yang terakhir itu kematian anak sulung. Semua anak sulung. Bukan cuma manusia. Sak binatang-binatang. Anjing, kucing, kelinci, mau sebut apa aja saudara. Ya, marmut. Semua peliharaan habis, semua anak sulung. Kalau bapaknya anak sulung, ibunya anak sulung, kucing cuma satu anak sulung lagi. Dapat anak satu anak sulung, sak rumah itu mati kabeh saudara. Makanya terdengar rintihan, tangisan, jeritan di seluruh Mesir, except Goshen. Di perkemahan Israel sama, dan juga saya ambil contoh di perjanjian baru ketika Yesus ada di perahu. When Jesus was on the boat, dibilang in the boat. Dia ada dalam perahu. Siapa yang ada dalam perahu kehidupanmu? Yesus ada di sana. Apakah Alkitab bilang begini, mereka pergi mengikuti Yesus naik perahu dan perahu itu berlayar dengan tenang. Tetapi dibilang ini, suddenly, tiba-tiba bertiuplah angin sakal dan perahu itu ditimbusi. Terjemahan bahasa Inggris begini, and the boat was covered by the waves. Dan perahu itu di-cover, ditutupi oleh apa? Gelombang, itu tsunami. Dan itu di Danau Galilea. Nah, saya berapa kali di Danau Galilea, itu tenang danau, saudara. Siapa yang pernah ke Danau Galilea? Coba angkat tangan. Yang pernah. Coba, tinggi-tinggi, 1, 2, 3. Set. Yang belum siapa? Coba angkat tangan. Ya, nanti kita pergi bareng-bareng ya. Amin. Haleluya. Neng ini banter amin. Tapi bayar. Atau gini, ada tur yang murah, saudara. Tur itu biasanya sekitar $2.000 lah ya. Nah, ini ada Rio nggak di sini? Rio Patisilano. Nggak ada, katanya datang. Makanya jangan duduk belakang, nggak ketok aku. Iya, ya. Biasanya sekitar segitu. Ini ada tur, cuman $100, saudara. $200. Murah ya? Tapi kumpul di Yerusalem. Kita ketemu di sana. Biasanya tenang, saudara danau. Sekali waktu, saya datangnya bulan Januari. Hampir kita nggak bisa ke Galilea waktu itu. Hampir nggak bisa. Ya, saya berangkat sama adiknya Sepi itu. Tapi kemudian bilang, open bisa katanya. Tapi sambil ada hujan. Naik perahu. Goyang perahunya saudara. Danau Galilea. Yang biasanya itu tenang gitu.
Biasanya orang-orang tuh di Danau Galilea tuh nyanyi-nyanyi, nari-nari, saudara biasanya. Itu tidak ada nyanyian dan tarian di perahu itu hari itu. Gelombang, saudara, naik turun. Saya tanya nahkodanya, ini bisa sampai berapa meter? The highest, the waves. Around 2 meters. Hah? 2 meter sampai 3 meter. 3 meter tuh tinggi loh, saudara. Jadi Alkitab nggak pernah bohong. Dan siapa murid-murid Yesus? Beberapa dari mereka adalah nelayan profesional. Mereka tahu, saudara, saatnya bahaya. Mereka tahu. Makanya kalau saudara naik pesawat turbulence, lihat aja pramugarinya. Sama dengerin suara daripada pilot. Kalau pramugarinya masih tenang-tenang, masih dorong-dorong kereta, kita ini dulu ya masih goyang. Tenang aja, nggak usah bingung. Tapi kalau pramugari mulai panik, apalagi pilot ngomongkan, saudara-saudara, kita berada dalam cuaca yang tidak cuaca yang kurang baik. Kami minta Anda untuk memasang seat belt ini ya. Kalau Malaysia bilang tali keledar katanya. Ya, apalagi kalau saudara mari kita berdoa. Ini kita dalam keadaan yang sangat tidak baik, sembayang. Kalau pilotnya ngomong gitu. Saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika badai datang? Yes, dia tidur di buritan perahu. Tapi murid-murid dikuasai kepanikan, saudara. Memang apa yang terjadi sekitar bisa mempengaruhi kita. Ya, Petrus yang tadinya jalan di atas air, hebat dia, saudara. Waktu Alkitab bilang gini, ketika dirasanya angin bertiup, gelombang, itu dia rasa. Kesadarannya kayak balik, oh ini di atas air ini. Oh ini aku di tengah danau ini. Mulailah Petrus tenggelam. Murid-murid melakukan yang sama, saudara. Mereka dikuasai kepanikan. Orang kalau panik ngomongnya udah ngawur. Bangunin Tuhan Yesus dengan cara yang tidak benar. Dan tidak sopan. Wong turu enak loh, mungkin ngorok loh Tuhan Yesus. Ya mestinya kan guru atau Tuhan, sorry tak banguni, badai. Mereka bilang, tidakkah engkau peduli kami binasa? Loh, itu sodok ngamuk titik. Kon kok enak turu kira-kira gitu. Makanya Yesusnya, why are you worry, oh you of little faith? Dia bilang gitu. Kenapa kamu khawatir, kamu yang kecil imanmu? Panik saudara mereka. Padahal mereka di dalam perahu bersama Yesus. Kalau Yesus panik, patutlah kita ikut panik. Orang Yesus saja panik. Tapi Yesus tidur tenang, yang mbok melok turu. Amin, saudara. Kalau God is present, everything will be fine. Saudara percaya Tuhan Yesus ada di kota Surabaya? Haleluya. So, your position is secure. Posisi saudara apa? Aman. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. In your presence. Terjemahan lain bilang there is a fullness of joy. Balik lagi apa? Persekutuan dengan Tuhan. Perbanyak, saudaraku, ambil waktu hari-hari ini. Mumpung masih libur. Gak banyak kerjaan, duduk suami istri. Datang sama Tuhan. Saya seringkali duduk di ruang tamu saya. Kalau saudara mungkin kayaknya gak ada yang didoain. Makanya penting saudara dibaptis Roh Kudus dengan karunia berbahasa lidah. Ya, saya duduk di situ. Kipaka masyandara lapataka bayanama. Kuria lapakaya basyakadama. Saya nggak punya pokok doa khusus, but I keep pray. I pray in tongue. Kianara lapakaya basyandara. Kenapa? In your presence there is a fullness of joy. Dalam hadiratnya kurasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera.
Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Berapa banyak saudara yang tahu lagu itu? Angkat tangan saudara. Kok gak melok nyanyi mau? Nanti kita nyanyi lagu itu ya. Sudah lama kita gak nyanyi itu. Dan saudaraku kemudian dikatakan God is moving in the midst of His people. Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan, menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, mematahkan. Itu kalau sudah lihat busur panah, tombak, kereta perang, itu semua alat-alat perang. Siapa yang sanggup menghentikan peperangan? Tuhan. Karena itu God as a mighty fortress is God who is our faith also. Dia itu pokok iman kita. Kita beriman itu bukan sebuah positive thinking kosong atau kepercayaan kosong, tidak, saudara. Iman, definisi iman, memang Ibrani 11 ayat 1 bilang iman adalah bukti dari segala sesuatu yang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi iman, definisi paling gampang, iman itu artinya percaya pada firman. Saudara percaya sama firman? Lebih daripada apapun? Ya, itu iman. Ya. Fakta nggak bisa rubah iman. Nggak bisa rubah firman, maaf. Firman bisa merubah fakta. So, saudara harus lebih percaya kepada firman daripada apa? Fakta. Karena firman bisa rubah fakta. Faktanya Pak. Seringkali kan orang bilang begitu, saudara. Fakta, yes, fact is fact. Fakta adalah fakta. Tapi yang terpenting bukan fakta adalah fakta. Bagaimana kita bisa merubah fakta yang buruk jadi baik, negatif jadi positif, kalah jadi menang. Haleluya. Amin. Through faith, lewat iman. Iman itu merubah, iman itu ada teman saya yang bilang iman itu iman itu bisa apa yang Tuhan sediakan di spiritual realm ini dibawa turun ke dunia nyata by faith oleh iman. Bukan karena melihat kita percaya, tapi karena kita percaya kita akan melihat. Haleluya. Ulangan 3 ayat 24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu. Dan baca sama-sama 1, 2, 3. Tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Allah manakah? Ada lagu lama juga tuh. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Kau sing ngerti itu lagu nih? Baru aja diciptakan itu. Enggak, itu udah lama banget. Ya, Dia kuat dan penuh kuasa. Allah mana yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana. Hosana itu artinya Lord hear us. Yasya'ana. Dengarkanlah saya, dengarkanlah kami. Ya. Dan saudaraku, the last but not least, tentu saja God is our defender. Tuhan itu pembela kita. Dia itu pusat sejahtera kita. Our shalom. Dikatakan diamlah dan ketahuilah. Kira-kira terjemahan Surabayaan kira-kira muni ini ojo umek kae. Itu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, di dalam beberapa persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, bukan berarti kemudian kalau diam itu pasif, tidak. Ya. Iman itu harus iman yang aktif.
Ada active faith dibilang, iman yang aktif. Iman yang aktif itu bukan iman yang nggak ngapa-ngapain. Ya kan, nunggu apa gitu? Enggak. You do your part. Ya. Contoh saudara, waktu GBI Rock baru berdiri, kami tinggal di Nirwana Eksekutif, dekat sini. Kantor saya di Duku Kupang. Jadi tiap hari saya kalau ke kantor, saya ingat lagu itu. Sejauh timur dari barat. Ya, pernah satu kali saya kena macet di rel kereta di ini loh. Jagir. Waduh, macet, mandek, mandek. Waduh, saudara Pak Arifin telepon, sampai mana? Sudah sampai mana? Di Jagir Pak. Oh enggak jauh. Iya tapi ini macet Pak, rel kereta ini. Enggak tahu hari itu kereta lewat tuh 2 apa 3, gantian lewat maju titik, ono mana krek tutup. Kira-kira setengah jam telepon lagi Pak Arifin. Ya Pak, cedek Pak, cedek Jagir. Loh lah gak pindah-pindah. Sampai kita berdoa, satu kali saya bilang Pak Arifin, kita mau pindah Pak. Oh iya, pindah ke mana? Ke daerah barat sini. Puji Tuhan katanya. Kamu ngurus jemaat, nanti rumahmu Tuhan yang akan bertindak. Ya, apa kemudian saya diem aja? Wah, kita diem aja, yang penting kita enggak. Kita mulai mikir, saudara. Kita mulai coba ngitung, lihat, bertindak. Wah, lakukan ini. At the end, kita menyadari bahwa kita nggak bisa bikin apa-apa. That's the time when we are stop berusaha dengan kemampuan kita. And we pray. Apa yang terjadi? Karena bagaimana caranya saya menjual rumah saya, lalu kemudian uangnya bisa dipakai untuk kepindahan. Gampang, iklankan rumahnya, betul nggak, saudara? Tapi kalau diiklankan, dibeli orang, terus aku tinggal di kita mikirkan coba ini kaiso, sudah kita doa. Kalau ini memang dari Tuhan, penyediaan akan datang. Amin, saudaraku. Siapa nama Tuhan kita? Jehovah Jireh. The Lord is my provider. Jadi kalau handphone saya dulu tak buka, bannernya itu Jehovah Jireh. Nah, ya. Apa yang terjadi? Ada satu ibu kenal baik dengan keluarga kita, tergerak satu hari beli rumah di dekat rumahnya dia. Ini nggak apa-apa, meskipun udah habis nih waktunya. Ini nggak ada ibadah lagi dan ini hari libur. Jadi ojo terburu-buru. Ya, saudara, dia ketemu Pak Arifin. Jadi gini, satu hari ada satu rumah udah kosong 2 tahun di daerah Kupang Indah situ. Satu hari out of blue dia tergerak untuk beli rumah itu. Lalu dia bilang gini, kalau ini memang dari Tuhan, pemiliknya saya telepon, saya kasih tahu, saya tawarkan harganya, lalu kemudian dia setuju on the spot, dia setuju, berarti ini dari Tuhan. Dan dalam transaksi penjualan rumah itu hampir-hampir tidak mungkin, kecuali tawarannya tawaran yang nggak masuk akal, ya kan? Rumah harganya 1M ditawar 2M, ya pasti dia nol lah. Jangan ngomong dari Tuhan. Tapi ini dia nawarnya murah. Ini ada yang jualan rumah di sini. Ngerti yang saya maksud? Dia telepon langsung orangnya. Ini saya persingkat. Dia telepon. Oh ya, apa kabar Pak? Oh ya, rumah itu gimana? Kalau ada yang mau beli boleh. Orangnya bilang gitu. Langsung, Bapak kalau mau jual, saya tawar harga sekian. Dia sebut nama jumlah tawarannya. Saya tawar harga sekian. Orangnya langsung bilang, oke Bu, boleh. Menurut kesaksian dia sama saya, dia bilang, saya sukacita sekali Pak, seneng Pak, aku beli rumah itu. Habis senengnya hilang, pikiran warasnya balik. Enggak ya saudara ya. Habis dia beli, dia bilang gini, saya buat apa ya rumahnya ya. Dia punya 2 anak cowok. Yang satu udah disediain, yang satu, oh iya saya pikir ya untuk adiknya, tapi adiknya masih SMA. Saya buat apa rumah itu? Tiba-tiba, jadi ibu ini dulu murid saya di sekolah Alkitab Betani. Habis itu dia lulus jadi rekan saya, dia ikut ngajar. Saya ketemu dia. Saya
Sebetulnya saya cuma ngebluff aja. Bu, saya mau pindah ke barat. Engkau tonggoannya ngebluff. Makanya apa yang keluar dari mulut itu enggak akan hilang sia-sia. Orang yang diurapi Roh Kudus. Tapi saudara harus diurapi Roh Kudus dulu. Saya bilang nanti tonggoan ya. Oh iya Pak, iya Pak. Berlalu sekian bulan saudara. Hari itu tiba-tiba dia ingat. Loh, Pak Daniel kan katanya mau pindah ke barat. Sudah ada rumah belum ya? Dia ketemu Pak Arifin. Pak Arifin, saya baru beli rumah. Coba dicek rumahnya gimana. Ketemu sama Pak Arifin. Pak Arifin datang ngecek, ya rumahmu ini sebetulnya materi-materinya bagus. Tapi iki totoannya rodok enggak. Ya karena yang punya rumah itu orangnya rada gimana gitu. Dia arsitekin sendiri saudara. Nah dia kan bukan arsitek. Jadi kurang ideal lah gitu ya. Tapi rumahnya bagus. Lalu dia bilang begini, Pak Arifin, Pak Daniel kapan tuh ngomong kalau dia mau pindah ke barat? Sudah dapat rumah belum? Lalu Pak Arifin bilang, belum. Kalau gitu biar dia pakai rumah ini aja. Pak Arifin panggil saya, Den, kamu masih niat mau pindah ke barat enggak? Masih serius enggak mau pindah ke barat? Saya bilang, Pak bukan serius lagi, udah berius-rius Pak. Tapi saya nggak bisa, nggak mampu lah. Saya jual terus saya tinggal di mana? Kamu cari ini, ibu ini. Dia lagi nyariin kamu. Kamu cari, dia mau minjemin kamu rumah. Oh gitu Pak. Wos, gak ngenteni suwe langsung tak telepon saudara. Shalom Bu. Pak, tak golei. Oh iya, saya kira petuk. Ya apa kabare? Kabare gini. Ada waktu kapan? Kita lihat tempatnya. Singkat cerita, apa yang jadi persoalan kita? Selesai. Udah, tapi bukan berarti saudara bermalas-malasan. Bukan berarti saudara relax saja, santai-santai aja. Nggak mau mikir, nggak mau usaha. Tidak. Yosafat dikepung 3 suku bangsa. Doa, minta sama Tuhan. Seorang nabi muda bernubuat. Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Kamu hanya akan diam saja dibilang. Tuhan akan membawa kemenangan kepadamu. Besok. Menengok omahmu. Enggak kayak gitu ayatnya. Besok kamu pergi ke sana. Hadapi musuhmu. Tapi Tuhan kasih apa? Strategi berbeda. Betul enggak? Sudah masih ingat enggak? Para pemuji ditaruh di depan. Para imam pemuji taruh di depan. Tentara di. Artinya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan dia. Pergi ke sana. Hadapi musuhmu. Waktu mereka berangkat pergi saudara, apa yang terjadi? Sementara puji-pujian dinaikkan, tentara musuh mengalami kekacauan. Yang bikin kacau siapa? Tuhan. Kita seringkali bilang, Tuhan tuh enggak pernah bikin kacau. Tuhan kasih kacau buat musuh kita, tidak buat kita. Amin saudara. Dibikin kacau waktu mereka sampai di sana, mereka tinggal apa saudara? Menjarah harta yang tertinggal. Ya, ini bukan teologi sesat. Ini ada narasinya di Alkitab, saudara. Saya masih hati-hati kalau ngomong gini, kalau nanti dimasukkan media, wah baru saja pendeta saya khotbah. Nanti kan banyak itu saudara, yang iri-iri itu akan komen. Oh itu, teologi kemakmuran itu. Ya lawannya makmur itu kutuk. Mau pilih yang mana coba? Yang penting saudara tahu, makmur itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan memperkaya diri. Amin saudaraku. God is our defender, our shalom. Mas, ini silakan pemain musik kembali, saya selesai. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah apa? Kuatirmu kepada siapa? Teman-temanmu. Tidak, kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. 1, 2, 3 baca. Tidak untuk dibiarkannya apa? Orang benar itu goyah. Dikutip sama Petrus yang sama. 1, 2, 3 baca sama-sama dengan keras. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Bangkit berdiri saudara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Alkitab menubuatkan tentang satu masa yang tidak mudah. Tapi pastikan saudara berdiri di mana.
saudara ada di pihak siapa. Pastikan saudara mengandalkan siapa dalam kehidupan saudara. Saya percaya perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaannya ada pada kita. Amin saudaraku. Sebab hati-hati dengan pengakuan number one tadi. Ya, apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, be careful, hati-hati. Hati-hati dengan apa yang saudara masukkan ke dalam telinga saudara. Hati-hati apa yang saudara masukkan lewat mata saudara. Dan hati-hati apa yang saudara keluarkan dari mulut saudara. Be careful, stay, saya beritahu saudara lebih lagi in his presence. Ya, dalam hadiratnya. Ayo